Seorang ayah, karya Zulfan Hayatnya. Ayah, bagiku engkau seperti angin, ada tapi tak terlihat. Ayah, kenapa? Kenapa engkau meninggalkanku waktu aku kecil? Mengapa? Mengapa, ayah? Aku cuma mau mendapatkan keluarga yang cemara di keluarga kecil kita ini, ayah. Ayah, akan kuceritakan kepadamu bagaimana hidup tanpa seorang ayah. Apakah engkau tahu hidup tanpa seorang ayah bagaikan burung yang terbang tanpa sebelah sayap? Hampa hidupku tanpamu, ayah. Aku butuh pelukan hangat darimu, ayah. Dikala aku menangis, dikala aku terjatuh, dan engkaulah yang membuat aku bangkit lagi. Namun, itu semua hanyalah hayalan semata bagiku, ayah. Terima kasih sudah membuatku menjadi wanita yang kuat dan tangguh. Terima kasih, ayah. Terima kasih. Judul Hanya Ibu, karya Nuria Sriwijaya. Suaraku yang nyaring di telingamu, Ibu. Tak kuasa kau membendung tangis melihatku. Tak terhingga seberapa sakitnya kau aku, tapi tak pernah kau mengeluh tentang sikapku. Matahari bersinar menerangi dunia, bunga-bunga cantik berjeret di taman kota. Setiap hujan terjatuh di sana, tak akan hancur cantiknya taman kota. Ibu, jika aku menjadi sepertimu, aku tak akan sanggup karena itu terlalu berat. Rindu jika satu hari saja aku tidak bertemu. Maka tetaplah di sisiku, Ibu. Laut luas di Samudra Asia, ikan berbicara tapi tidak bersuara. Burung berkicau di atas sarangnya. Semua hidup pada alurnya saja. Setiap tidur kamu memelukku, mengajarkanku tentang kehidupan di dunia ini. Betapa kerasnya dunia mendidik anaknya, tapi kenyamanan yang dominan lebih terasa. Mengikhlaskanmu, karya Natania. Tak semua orang yang kuat tanpa ada rasa dan kasih sayang darimu. Kehadiranmu adalah suatu hal yang ingin kurasakan selamanya. Tapi mengapa engkau pergi begitu saja? Kepergianmu adalah suatu hal yang tidak ingin kurasakan dan tak bisa kuikhlaskan. Tanpa berpamitan, tanpa memikirkanku, dengan izinnya engkau pergi dan menghindariku selamanya. Karena mengikhlaskan hal yang sangat sulit untuk dilakukannya. Penantian dan harapan sangatlah menyakitkan. Hargailah ia selagi ada dan jangan pernah menyia-nyiakan waktunya. Kehampaan, karya Pika. Hidup bagaikan pohon yang disiram dan tidak disiram. Seperti itulah kita, kadang bersedih, kadang tertawa. Luka yang berdarah tak sesakit luka dalam. Antara harapan atau mengikhlaskan adalah posisi tersulit dan tersakit. Memilikimu itu adalah sebuah kenyataan yang ingin kurasakan, bukan hanya sekedar bermimpi. Semua akan terasa hampa di waktu yang berbeda. Melupakanmu tak semudah mengikhlaskan. Dunia akan damai ketika semua orang saling menghargai dan hargailah selagi ada. Sedih yang menduka, karya Ahmad Al-Aziz. Di siang yang panas tak hampa bagiku. Begitu angin menyapu, mata bagaikan hampa yang tersunyi. Angin yang kelam menangis serdu, tiada kelam yang begitu sunyi. Terasa sedih, angin yang menggebu-gebu. Terasa menduka dan hampa bagiku. Merasa hati yang menangis. Hidup bagaikan ditelan bumi yang kelam.
hampa bagiku. Aku sedih menggebu-gebu, merasa menduka hati yang terluka. Sedih hampa bagiku, kelam mendiam, seakan sedih yang aku simpankan. Angin yang kamu beri tak kelam menduga bagiku, merasa sedih yang kamu berikan. Indah dan sedih yang kelam, diterjang ombak yang menyapa duka yang kelam. Sedih begitu dunia merasa sunyi, tak ada malam yang menduka bagiku. Menduka terasa hati yang tertusuk, ditelan ombak yang sunyi hampa bagiku. Ombak yang sunyi menyatu mimpi di keindahanku. Hati yang sedih menurut hampa yang kau buat. Kosong, karya Rania Harisa. Saat ku terenung, entah apa yang ku renungkan. Saat ku melamun, entah apa yang ku lamunkan. Pagi, siang, sore, hingga ke malam. Hal yang sama tetap ku rasakan. Hari demi hari telah berlalu. Waktu demi waktu terus berganti. Malam hujan, siang panas. Malam kedinginan, siang kepanasan. Ketika ku berdiam, maka aku akan diam. Dan ketika ku lapar, maka aku akan makan. Ayah dan Ibu, karya Arini Fadila. Ayah dan ibu adalah rumah untuk berpulang, tempat untuk mengadu masalah, berbagi setiap masalah kepada mereka, dan diberikan nasihat oleh ayah dan ibu. Ayah dan ibu mengajariku berjalan, bangun tidur saat aku menangis, memberikan apa yang aku inginkan, walaupun aku sering melawan kata orang tua. Ayah dan ibu mengajari cara berjalan, bekerja keras agar mendapatkan uang, agar aku bisa bersekolah hingga tamat untuk menggapai cita-cita. Ayah dan ibu, kita membanting tulang agar bisa membayar uang sekolah. Walaupun peluh keringat membasahi pelipis mereka, mereka tidak mengeluh sama sekali. Terima kasih ayah dan ibu telah membesarkan aku hingga saat ini. Tidak marah pada saat kami melawan. Terima kasih ayah dan ibu atas perjuangan kalian. Tidur. Hujan, aku suka mendengar suaramu. Rintik-rintik di atas atap rumah. Ketika hujan, aku merasa tenang. Tak tahu apa yang kupikirkan. Saat tak tahu apa yang kupikirkan, rasa mengantuk mulai menghantui diriku. Mataku lelah, tempat tidur memanggil-manggil jiwaku. Saat itulah aku akan menghilangkan rasa kantukku. Aku bukan pengantuk, tapi tidur adalah solusi saat tidak tahu ingin berbuat apa. Saat bangun dari tidurku, rasanya segala masalahku kembali. Saat tidur, masalahku akan hilang, walau sebentar. Saat aku lelah, aku akan kembali ke tempat tidurku untuk kembali tidur. Ketika hujan, tidurku akan lebih tenang, mendengar suara hujan di atap rumahku, sambil menarik selimut pelengkap tidur. Judul Khayalan Cerita, karya Nuria Sriwijaya. Hidup itu seperti buku cerita. Setiap alurnya pasti ada kisah yang membuat pembaca bahagia. Memang indah di dalam ceritanya, tapi tidak indah jika endingnya kamu dan dia. Kamu itu seperti senja, terlihat tenang setiap aku melihatnya. Tapi jika orang-orang lelah ingin memejamkan mata, aku harus siap jika ketenanganku berakhir di sana. Matahari bersinar menerangi dunia, bunga-bunga cantik berjari di taman kota. Setiap hujan menjatuh di sana, tak akan hancur cantiknya taman kota. Lautan luas di Samudra Asia, ikan berbicara tetapi tidak bersuara. Burung berkicau di atas sarangnya, sempat-sempatnya aku menoleh mendengar suaramu. Aku hanya sebuah tokoh yang berada di dalam cerita, tak bisa melakukan keinginanku sendiri. Aku hidup pada alur yang telah ditentukan, demi menyenangkan para pembaca yang setia. Kangen Bikti, karya Hanis Yusuf. Bikti, kenapa Bikti tidak berjualan? Kami merasa rindu kepada Bikti. Kami kangen masakan Bikti.
apalagi Bikti memasak bakwan. Bikti, semoga cepat sembuh agar kami bisa membeli masakan Bikti supaya kami bisa kenyang dan tidak mudah kelaparan. Bikti sangat sabar menghadapi sifat kami. Kami semua sangat senang mempunyai ibu kandung sebaik Bikti. Bikti, kami berterima kasih kepada Bikti. Bikti sangat baik kepada kami. Bikti yang selalu nasihati kami dan bikin kami tertawa setiap hari. Kangen canda tawa Bikti, karya Gafarer. Wahai Bikti, kenapa Bikti tidak jualan? Kami sangat rindu masakan Bikti dan canda tawa Bikti. Bikti yang selalu nasihati kami dan bikin kami tertawa. Bikti juga yang marahkan kami ketika kami salah. Bikti sangat sabar menghadapi sifat kami. Bikti, kami banyak berterima kasih kepada Bikti. Bikti sangat baik kepada kami. Bikti menjadi ibu kantin yang sangat baik bagi kami. Kami banyak berdoa agar Bikti dapat membaik dan agar Bikti bisa bersenang-senang dan jualan sama kami. Kangen canda tawa Bikti, karya Indra Jaya. Wahai Bikti, kenapa Bikti tidak jualan-jualan? Kami sangat rindu masakan Bikti dan canda tawa Bikti. Bikti yang selalu nasihati kami, buat kami tertawa-tertawa. Bikti yang marahkan kami ketika kami salah. Bikti sangat sabar menghadapi sifat-sifat dan tingkah laku kami. Bikti yang baik kepada kami. Kami yang terkadang buat Bikti capek. Bikti, kami banyak berterima kasih kepada Bikti. Bikti yang jadi ibu kantin paling baik bagi kami. Kami banyak berdoa agar Bikti tidak cepat. Kami banyak berterima kasih. Kami banyak berdoa agar Bikti cepat lekas membaik, agar bisa jualan lagi dan kita bisa bersenang-senang tertawa lagi. Wah.